di video kedua di YouTube channel aku. Nah, hari ini aku mau nge-review, bisa nggak sih iPad ini ngegantiin fungsi laptop. Yang pertama, bisa aja, tapi asal kalian butuh yang pertama itu keyboard, itu pasti, karena kalau laptop kan identiknya buat ngetik, buat ngerjain sesuatu yang pasti membutuhkan dia kan. Nah, ini aku beli di Shopee, mereknya ini MacDoodle. Ini aku beli, nanti aku kasih videonya deh, screen capture-nya, harganya berapa karena aku lupa harganya. Ini lumayan enak. Terus dia pakai Bluetooth connection, jadi ini cuman tinggal di switch on off, ini connect-nya. Terus di sini dia bisa buat Android, Windows, sama iOS. Oke, itu yang pertama, keyboard, karena nggak mungkin kita kerja di touchscreen gini kan kurang enak. Terus yang kedua adalah ini Logitech. Ini aku paling suka banget karena ini warnanya pink tuh, coba lihat. Terus dia tipis, namanya Logitech Pebble, dan dia tuh minimalis banget. Terus dia silent. Ya walaupun sebenarnya ada suaranya nggak sih tuh, tapi maksudnya nggak cetak gitu. Scrollnya juga ya halus pisan euy. Nah, caranya buka di sini. Ini dilengkapin sama tutup magnetik ya. Tuh, kelihatan nggak kalian? Magnetik. Jadi kalau misalnya kita taruh aja dia langsung kluk. Nah, lucu kan? Terus di sini ada sih kalau misalnya kita mau pakai di laptop, tapi karena aku tuh pasti gampang hilang, jadi nggak pernah aku pakai. Jadi aku selalu ngidupin di sini nih, kelihatan nggak? Jadi ini ada untuk USB sama Bluetooth. Jadi aku selalu pakai yang Bluetooth. Ini di onin. Nah, dia warnanya biru kan kelihatan ya, kayak putih gitu. Ini biru warnanya. Nah, terus yang kedua itu aku selalu butuh ini sih, karena kita bisa paperless gitu loh. Ini aku pakai yang Adonit. Ini kelihatan nggak nih Adonit? Ini yang seri Adonit Pro 3. Nah, ini tutupnya magnetik juga, serba magnet. Terus kalau misalnya ini kita taruh di atas, nah jadi kita langsung bisa nulis dan nggak takut tutupnya hilang. Terus dari iPad ini termasuk iPad seri lama sih, bukan seri yang baru. Cuman dia sekarang tuh udah dilengkapin sama iOS 13, dimana iOS 13 ini tuh membuat si iPad ini tuh lebih berguna lah. Saya bisa buat ngegame, bisa buat, walaupun laptop juga bisa buat ngegame, tapi kan kayak game-game di sini beda kan, ya kan, kalian pasti tahu kan, ya kan. Nah, ini kalau dari case-nya sendiri, ini aku beli yang mereknya Totu. Ini lumayan bagus sih, gak halus gitu dia, terus firm. Terus ini magnet ya, jadi kalau misalnya aku giniin dia langsung nempel tuh. Terus di sini ada tempat ini buat naruh ini kayak gini. Oke, sekarang kita mulai makainya aja ya. Ini kita nyalain dulu, ini juga kita nyalain dulu. Tuh, lucu kan? Ini ada kursor. Jadi kursornya ini tuh update yang 2020 tuh beda banget, karena yang sebelumnya tuh kursornya gede banget guys, dan itu agak mengganggu. Tapi updatean yang ini lumayan. Terus kita masuk ke accessibility. Nah, di sini ini agak kebalik ya. Kalau misalnya kita biasanya gini itu untuk turun, di sini tuh untuk naik. Jadi agak kebalik gitu loh. Jadi aku kadang bingung makanya. Oke, sekedar informasi. Nah, ini ada pointer control. Nah, di sini kita tuh bisa adjust pointer size-nya jadi gede. Nah, tadinya tuh cuman segini, dan ini nggak bisa di setting jadi kecil.
Kalau yang sekarang udah bisa karena udah update. Good job Apple. Terus ada pointer animation. Kalau ini dimatiin, waktu aku klik sini dia bakal gini kan. Kalau misalnya ini aku nyalain, tuh kelihatan nggak? Jadi dia tuh gitu, pointer animation. Oke, nah terus kalau misalnya mau home sih harus pakai assistive touch-nya ini sih. Kalau yang sebelumnya tuh kita klik kanan langsung keluar si assistive touch-nya ini. Nah terus aku mau nunjukin kalau misalnya aku kerja nih, biasanya nih kan pakai misal PowerPoint. Di sini sih sebenarnya kekurangannya itu kalau kita buka PowerPoint 1, kita nggak bisa buka PowerPoint 2 gitu loh. Jadi 2 PowerPoint tuh nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita mau bukanya, nah misalnya kayak gini ya, terus kita mau buka misalnya Word, mungkin ini aja kali ya dokumen ini, aku nggak ngerti ini isinya apa. Nah terus caranya adalah nih, dari sini ditarik, tuing. Oke, sekarang kita mau nyoba buat ngetik ya, ngetik asal aja ya guys, aku lagi malas mikir ngetik apa. Nah ini tuh enak ya, walaupun suaranya agak berisik ya. Ini tuh tipis banget, ini buat ngecas nih di sini. Ini tipis banget, enteng minta ampun. Cuman yang disayangkan itu adalah beberapa tombol yang ada di sini kayak gini-gini nih. Itu ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi menurutku ini karena dia kompatibel atau enggak sih sama aplikasi yang kita pakai juga. Kayak misalnya di escape ya, dia langsung keluar. Misalnya kita pencet ini, dia juga bisa langsung nyari. Jadi kayak tombol yang ini nih, cut, copy paste kayak gitu tuh dia nggak bisa. Terus kalau misalnya kita pencet tab sama Windows gini, nah kita pencet Windowsnya dulu, terus baru tab. Nah terus di sini itu yang update beda lagi itu adalah di files. Karena di files ini tuh aku ngerasain banget sih, ini jadi enak banget. Karena awalnya iPad ini tuh kan emang dibeli ya emang cuman buat main-main doang kan. Terus dengan files yang waktu itu kurang mendukung, sekarang tuh dia udah ada Google Drive. Nah kebetulan Google Drive itu tuh aku kemarin sempet ngesetting Google Drive aku tuh jadi G Drive Pro. Jadi dia bisa menampung banyak sekali data-data, jadi langsung aja di sini. Jadi aku sekarang prefer pakai kayak gini karena aku bakal bisa buka dia dimanapun. Kalau aku update terus nanti misalnya aku nggak bawa laptop nih, aku cuman bawa ini, aku bisa langsung buka di sini gitu. Dan aku suka sih dia udah ada kayak gininya. Jadi ini ada on my iPad, Google Drive. Kalau dulu tuh setauku cuman untuk OneDrive. Nah kalau kayak gini kan tuh, terus dia kayak udah mindahin copy dari sini ke sini tuh udah bener-bener mirip lah kayak laptop. Jadi overall sih menurutku ini tuh sedikit bisa membantu kita atau mereplace si laptop kita, cuman bener-bener nggak bisa full. Kalau cuman buat beberapa pekerjaan sih masih I think it's good. Satu hal lagi yang di iOS 13 ini menurutku aku merasa berbeda adalah ini. Karena ini itu juga files ini itu adalah jadi salah satu alasanku kenapa akhirnya aku memakai si iPad ini untuk ya menggantikan laptop kadang-kadang lah. Dan ini kan enak banget ya. Jadi Google Drive tuh kalau misalnya kita di luar kita pakai device apapun, Google Drive asal disimpan di situ kita bakal bisa buka dimanapun. Kayak misalnya kalaupun aku nggak bawa iPad, kalaupun aku nggak bawa laptop, aku masih bisa buka di HP ya, edit dikit-dikit masih oke lah. Terus kayak copy paste dari sini ke sini, dari sini ke sini, kayak aku mau copy dari sini ke iPad aku tuh udah gampang. Seingatku tuh dulu masih agak
agak susah, atau mungkin karena itu belum diupdate, tapi updatean 13 ini tuh bener-bener oke sih. Oke, so setelah aku jelasin berdasarkan pengalaman aku pakai iPad sebagai pengganti laptop, so let's jump to the conclusion. Nah, jadi plusnya itu sebenarnya compact, ringan, efektif, itu udah pasti, karena sebenarnya poin penting memakai iPad ini kan kayak ya udah gitu, kita bisa bawa iPad kita dan kita bisa kerja dengan itu gitu maksudnya. Jadi kita nggak perlu bawa laptop kita yang pasti rata-rata sih besar. Ada sih mungkin laptop-laptop yang udah ringan banget dan udah dibawa kemana-mana itu udah enak. Cuman kalau misalnya kita suka ngegame gitu ya, nah biasanya tuh ini tuh jadi alternatif. Jadi kita bisa ngegame, kita juga bisa ngerjain lewat sini. Tapi minusnya adalah masih banyak aplikasi pendukung yang butuh penyesuaian. Kayak yang tadi aku bilang, PowerPoint, terus Microsoft Word. Itu tuh ada fitur-fitur di PowerPoint dan Microsoft Word yang ada di laptop tapi nggak ada di iPad. Jadi aku berharap banget juga sih itu ada penyesuaian lebih lanjut atau update lebih lanjut, karena menurutku saat itu bisa, wah gila sih, ini pasti udah berguna banget lah maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya kita mengerjakannya sekedar bikin laporan dan lain sebagainya kayak yang aku bilang tadi ya, ini udah lumayan mumpuni banget gitu. Nah, kalau misalnya untuk kalian yang fungsi laptopnya itu berkebutuhan khusus, kayak misalnya rendering, 3D, dan lain sebagainya, kalau kalian mau pindah ke iPad itu masih agak susah. Walaupun sekarang banyak aplikasi-aplikasi arsitek kayak Morpholio, terus Procreate juga bisa sih buat sketch-sketch gitu. Kalau untuk 3D tuh sebenarnya setauku ada sih beberapa aplikasi 3D builder yang bisa kita pakai. SketchUp pun sebenarnya ada di sini, cuman kalau SketchUp yang ada di sini tuh cuman buat nge-view doang, jadi nggak bisa bikin gitu loh. Mungkin juga butuh space yang lumayan ya. Kadang aku juga masih tetap pakai laptop, apalagi kalau misalnya harus butuh cepet dan butuh buka banyak data, itu di sini juga belum bisa. Itu juga minusnya aku tambahin ya. Jadi multitasknya itu baru bisa 2 gini. Kalau di laptop kan kita bisa buka semau kita sampai laptop yang nge-lag ya. Kalau di sini cuma bisa 2. Oke, jadi tergantung kebutuhan kamu dan sejauh mana kamu bisa mentoleransi fitur-fitur yang ada di laptop tapi nggak ada di iPad. Oke, jadi sekian review dari aku berdasarkan pengalaman aku selama ini pakai iPad sebagai pengganti laptop, yang kadang-kadang juga aku pakainya. Tapi semoga itu bisa menjadi pertimbangan kalian. Mungkin buat kalian di luar sana yang masih galau mau beli laptop, mau beli iPad buat kerja bisa atau enggak. Jadi moga-moga bermanfaat. Oke, see you on my next video. Ping ping.